Baik, yang terakhir. Dengannya kita tutup pengajian di sore hari ini. Yang keempat, di antara nama kelompok tersebut annaha ta'ifatul mansurah. Mereka adalah kelompok yang ditolong ila qiyamis sa'ah, sampai tegaknya yaumul qiyamah. Ya, li'annaha nasarat dinallah fanasaraha Allah kama qala ta'ala in tansurullah yansurkum. Kenapa mereka ditolong oleh Allah? Dikarenakan mereka menolong agama Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong mereka. Sebagaimana janji Allah, in tansurullah, kalau seandainya kalian menolong Allah, yansurkum, Allah akan menolong kalian. Bagaimana cara kita menolong agama Allah? Dengan kita mempelajari agama Allah, dengan kita menyebarkan agama Allah, dengan kita bela dengan darah, harta dan nyawa yang kita miliki, tegaknya kalimat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Ini caranya. Dan Allah pasti akan menolong mereka. Ya, walihada qala fiha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang mereka, la yadurruhum man khadalahum. Tidak akan memudaratkan mereka siapa yang ingin merendahkan mereka. Wala man khalafahum, dan siapa yang menyelisih mereka tidak akan memudaratkan kelompok ini. Iya, kalau seandainya kelompok itu tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka kelompok itu pasti akan hilang, pasti akan lenyap. Antum melihat bagaimana di zaman Imam Ahmad banyaknya ulama yang hidup di zaman tersebut. Hanya segelintir orang yang bisa mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Segelintir orang, di antaranya Imam Ahmad. Ya, beliau di antara ulama yang paling berani vokal mensuarakan Ahlus Sunnah, akidah Ahlus Sunnah, Al-Quran adalah kalamullah. Pemerintah pada waktu itu bersekian generasi dipimpin oleh Mu'tazilah. Imam Ahmad di penjara, disiksa dalam penjara beliau. Nah, secara logika, orang yang menyebarkan kebaikan ini di penjara, yang lainnya di boikot, tidak boleh menyebarkan, hilang nggak kira-kira? Secara logika, hilang nggak kira-kira? Pasti akan hilang. Tetapi itu adalah kelompok yang dijamin penjagaannya oleh Allah. Kita nggak mengatakan kita loh ya. Kita menceritakan kelompok yang ditolong oleh Allah, itu bukan kita. Ya, dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dari kelompok tersebut. Kita sedang cerita siapa? Cerita diri kita sendiri atau kita cerita Imam Ahmad? Kita cerita Imam Ahmad. Ya, secara logika nggak bakal hidup kelompok tersebut. Ilmu Imam Ahmad nggak bakal tersebar, diboikot dari segala sisi. Tapi subhanallah, apakah hilang? Baqaya salaf, warisan salaf, buku-buku salaf ternukilkan kepada kita ini lengkap. Ini menunjukkan apa? Penjagaan dari Allah. Ini janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan memudaratkan mereka siapa yang ingin merendahkan mereka. Tidak akan memudaratkan mereka siapa yang menyelisih mereka, walaupun seluruh manusia menyelisih mereka. Sampai datang perkara yang telah ditentukan oleh Allah di yaumul qiyamah. Di zaman Ibnu Taimiyah begitu juga. Ibnu Taimiyah nggak sempat menikah karena masuk penjara, keluar penjara. Buku beliau itu jangankan untuk dibaca, dijual belikan, dinukilkan saja orang nggak berani. Ya, pensyarah kitab Aqidah Thahawiyah itu hampir semua pensyarah tersebut diambil dari buku Ibnu Taimiyah. Apa dia katakan? Qad basata hadil masalah fi mawdi'ihi. Telah dijelaskan masalah ini pada tempatnya. Tempatnya maksudnya apa? Bukunya Ibnu Taimiyah. Enggak berani dinukilkan. Siapa berani dinukilkan? Penjara. Ya, secara logika orangnya masa hidupnya keluar penjara, masuk penjara, bukunya diboikot, enggak boleh disebar ke sana kemari. Kira-kira tersebar enggak bukunya? Bisa mungkin tersebar enggak? Enggak mungkin tersebar secara logika kita. Tapi buku Ibnu Taimiyah sampai detik ini masih tersebar di mana-mana. Apa yang beliau ambil dari akidah Ahlus Sunnah tersebar di mana-mana. Gak ada yang tersisa.
Bahkan beberapa tahun yang lalu saya membaca sebuah buku, ya, Fatwa Ibnu Taimiyah. Itu di luar dari fatwa yang dikumpulkan oleh Ibnu Qasim. Ya, saya lihat penulisnya doktor dari Cina, doktor lulusan Jamiah Islamiyah asal dari Cina. Dikumpulkan fatwa Ibnu Taimiyah di luar dari fatwa yang dikumpulkan oleh Ibnu Qasim. Secara logika itu hilang. Ya, yang saya sering contoh, ya, jangankan sesuatu yang diboikot, sesuatu yang tidak diboikot, apa itu? Yang itu tersebar di semua tangan orang, semua manusia. Uang tahun 90-an tersebar nggak di semua tangan? Diboikot nggak uangnya? Ya, antum pernah pegang uang 10.000 tahun 90? Pasti punya semua kan? Uang 10.000, uang 20.000, uang 5.000, pasti kita punya uang itu. Seluruh masyarakat Indonesia pegang uang itu. Itu kan baru berlalu 10 tahun. Antum sekarang ada nggak uang 10.000 di rumah? Tahun 90-an? Ada? Uang 5.000 tahun 90-an ada? Hah? Atau uang 1.000 rupiah, 500 rupiah yang masih ada gambar monyetnya itu masih ada nggak? Itu kan baru 10 tahun yang lalu lewat. Tapi sudah hilang, sudah nggak ada. Nggak ada sudah uang itu. Ya, bahkan menjadi uang langka. Diboikot juga enggak, tersebar di seluruh masyarakat Indonesia, semua kita punya. Tapi hilang uang itu. Tapi subhanallah, sesuatu yang ada keterkaitannya dengan agama, sebesar apapun pemboikotan, sebesar apapun ya, diikat kuat-kuat supaya enggak muncul, itu bukan otak kita nggak bisa main di situ. Itu semua dari Allah Rabbul Alamin. Janji yang dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya untuk bisa mengenal kelompok tersebut dan mencintai kelompok tersebut, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengikuti kelompok tersebut, dan tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala mencabut nyawa kita kecuali kita berada di kelompok tersebut. Amin ya rabbal alamin. Mungkin yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri juga buat hadirin dan hadirin semuanya. Saya akhiri, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.